Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Petang hari ini kita dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hari ini dengan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada hari ini merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal saleh di sisinya, menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya dikaruniai sehat walafiat jasmani rohani kita. Di luar sana mungkin banyak yang tidak seperti kita, sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dan banyak kebaikan yang diberikan kepada kita. Di tempat-tempat lain mungkin tidak seperti kita, ada banyak yang menerima musibah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan sakit, menderita sakit, ataupun ditimpa bencana, maka semua itu mestinya menjadikan diri kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin sehat jasmani rohani kita, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kebaikan bagi kita dan saudara-saudara kita yang tengah menghadapi musibah, baik sakit di rumah maupun di rumah sakit. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang terkena bencana, mudah-mudahan diberikan kebaikan, keselamatan, dan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita memasuki babul hati ala khadaril jama'ati fi subhi wal isya. Anjuran menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Ini sholat-sholat yang berat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan salat zuhur atau salat maghrib. Kalau dua salat ini mampu dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, dan insya Allah salat-salat yang lain itu ringan untuk dilaksanakan.
Jamaah sekalian, ada satu hadis yang belum kita baca di bab sebelumnya, yaitu keutamaan salat berjamaah. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryah wala badwi la tuqamu fihi mussalah illa qad istahwadha alaihim syaitan wa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salatin fi qaryah." Tidaklah di suatu desa yang berpenduduk ada 3 orang di sana, wala badwin la tuqamu fihi mussalah, lalu dari 3 orang yang ada di satu kampung atau desa tidak mendirikan sholat jamaah. Di satu kampung, satu desa, minimal di sana ada 3 orang, lalu mereka tidak mendirikan sholat berjamaah. Sholat masing-masing, sholat sendiri-sendiri di rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Apa kata Rasulullah? Melainkan setan akan menguasai mereka. Jadi karena akibat tidak melaksanakan salat berjamaah dengan personal yang terbatas itu, maka setan akan menggelayuti diri mereka. Kalau sudah setan itu ada pada dirinya, maka banyak hal buruk yang akan terjadi. Mungkin satu dengan yang lain itu saling berselisih, atau satu dengan yang lain itu senantiasa tidak bisa bersama, ataupun tumbuh banyak keburukan di dalam hatinya karena pengaruh setan yang ada pada dirinya. Maka yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bil jamaah." Maka kalian mestinya tetap berjamaah. Jadi jangan sampai meninggalkan salat berjamaah di satu kampung atau desa. Harus ada di kalangan kalian itu yang mendirikan salat berjamaah. Kalau didirikan salat berjamaah di tempat itu, maka akan dikumandangkan azan. Itu keistimewaan, keutamaan azan kemarin sudah kita bahas. Fa inna ma yaqulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Rasulullah mengingatkan sesungguhnya serigala hanya memangsa kambing yang memisahkan diri dari kelompoknya. Jadi kalau tidak berjamaah, tidak ada persatuan silaturahim, maka mudah untuk diobrak-abrik oleh keburukan. Diibaratkan bahwasanya serigala itu akan menerkam, yaitu orang
kambing yang terpisah dari kelompoknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah pelajaran, yaitu yang pertama akan berkumandang azan di tempat itu. Begitu pula iqamah. Maka di situ sudah ada syiar agama. Orang yang lalai melakukan ibadah, ada kecenderungan seseorang itu ketika tidak menunaikan ibadah salat berjamaah, biasanya menunda-nunda waktunya. Ketika menunda-nunda waktu salat, timbul kelalaian kadang-kadang, karena di situ setan itu akan mempengaruhi mereka. Ini rentetannya akan seperti itu. Awalnya itu menunda, awalnya tidak sholat berjamaah, lalu kemudian berikutnya akan menunda-nunda waktu sholatnya. Ketika menunda-nunda itu kadang-kadang tergoda itu bisikan setan. Ketika menunda sholat ada tamu ngajak pergi, ini waktunya sudah mendesak. Ini kadang-kadang tidak, ini tergoda sholatnya. Karena itu banyak keutamaan ketika kita melaksanakan sholat itu di awal waktu itu. Ini adalah merupakan anjuran dari Rasulullah SAW untuk mendirikan salat berjamaah, yang kemarin merupakan angan-angan Rasulullah SAW. Ini berangan-angan yang memiliki keinginan Rasulullah, saya ingin sahabat-sahabat itu membakar api unggun. Lalu kemudian sholat berjamaah itu supaya imamnya digantikan oleh salah satu di antara sahabat. Lalu aku akan pergi melihat di mana rumah-rumah itu ada orang laki-laki yang tidak berangkat untuk sholat berjamaah, dibakar rumah. Itu angan-angan Rasulullah SAW. Ya, jadi angan-angan itu juga jadi peringatan bagi para sahabatnya betapa pentingnya keutamaan sholat berjamaah. Kemudian setan itu akan lemah ketika menghadapi orang yang berjamaah dibandingkan orang yang sendiri. Orang sendiri itu banyak pengaruh untuk berlaku dosa dibandingkan orang yang bersama. Ini coba aja pengalaman enggak ini kira-kira ya. Jadi orang yang sendiri itu mudah untuk tergelitik hatinya, dipengaruhi oleh keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari setan yang membisikkan pada hatinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita itu banyak berjamaah. Itulah hadis yang terakhir dari keutamaan sholat berjamaah dari bab yang kemarin. Kita lanjutkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil atamati fi subhi la atawhuma walau habwa.
Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil atamati fi subhi la tauhuma walau habwan." Beliau mengatakan, sekiranya orang mengetahui pahala yang terkandung di dalam sholat isya dan subuh, isya dan subuh, pasti mereka akan mendatangi keduanya itu walaupun pergi dengan merangkak. Jadi kemarin hampir sama hadisnya dari bahasan yang kemarin. Hanya saja kita tidak mengerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi sebelumnya sudah kita bahas. Jadi kalau manusia itu mengerti keutamaan ini, lebih-lebih sholat isya dan subuh, keutamaan itu ya luar biasa dibandingkan yang lain. Ada yang lebih dibandingkan sholat-sholat yang lain. Sholat isya dan subuh biasanya itu kalau di masjid-masjid itu yang ramai itu sholat apa? Maghrib ya. Kalau kita jalan ya, kita tengok waktunya sholat, masjid-masjid itu ramai waktu maghrib. Nanti isya-nya beda lagi. Kalau ditanya begini, sebelumnya kan sudah ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah mengakhirkan sholat isya, tapi kan berjamaah. Ada sahabat-sahabat yang menunggu di situ. Ya, selama menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya itu, dan mereka duduk di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka duduknya itu dicatat berpahala sholat. Luar biasa. Tapi ini dipakai alasan karena menunda sholat isya. Rasulullah kan juga mengakhirkan sholat isya. Karenanya masjid-masjid itu agak sepi kalau isya. Tapi kalau al-hidayah ini berbeda. Maghrib ini kan yang rumahnya jauh, waktu maghrib masuk kita sholat di al-hidayah. Nah, setelah itu melanjutkan perjalanan pulang ke rumah, karena yang di rumah sudah menunggu. Berbeda. Yang isya dan subuh itu, itulah penduduk aslinya. Biasanya sepi. Apalagi subuh. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa nilai pahala salat isya dan subuh itu lebih utama dibandingkan salat-salat yang lain. Kenapa Rasulullah memberikan ilustrasi? Andai kata kalian tahu keutamaan salat isya dan subuh itu, lalu kemudian kalian mengerti, merangkak pun akan bakat ke berjamaah salat isya dan subuh. Sampai merangkak itu ya luar biasa. Tidak ada yang meraih keutamaan salat isya dan subuh itu sambil merangkak. Paling yo ngeluh di tidak apa-apa ya. Tapi nek merangkak yo snowman. Karena tidak mengerti. Ya, kita semua tidak tahu keutamaan
pahala salat isya dan subuh. Maklum, pernah Rasulullah SAW berkhutbah dan khutbah itu tidak pernah didengarkan oleh para sahabat. Di antaranya kalimat yang terlontar dari lisan Rasulullah SAW, sekiranya kalian semua itu tahu sebagaimana yang aku tahu, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tersenyum, sedikit tertawa dan banyak menangis. Memang sahabat-sahabat tidak tahu apa yang pernah diketahui oleh Rasulullah SAW. Apa yang pernah diketahui Rasulullah dan tidak diketahui oleh sahabat, yaitu ketika Rasulullah SAW menempuh perjalanan Mi'raj. Jadi disitulah Rasulullah SAW ditunjukkan keindahan surga dan ditunjukkan pula kedahsyatan neraka. Melihat orang-orang yang ada di dalam neraka, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau kalian tahu sebagaimana yang aku tahu, yaitu keadaan manusia yang disiksa di dalam neraka itu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini karena kita tidak tahu itu, sehingga tidak merasuk di dalam hati kita. Nah, kalau kita bayangkan, membayangkan dosa-dosa kita, yang setiap dosa itu akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kita akan tidak banyak tertawa. Ya. Tertawa sebentar, kita sudah ingat dosa kita, ingat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka, maka kita akan banyak menangisi dosa-dosa kita. Ini khutbah Rasulullah yang tidak pernah didengarkan oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga waktu itu para sahabat semuanya tertunduk merenungkan apa yang pernah diketahui oleh Rasulullah SAW, dan mereka mengingat akan dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya, walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau hafwan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Tak ada salat yang paling berat terhadap orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang yang pura-pura beriman, ikut-ikut sholat, tapi hatinya tidak beriman. Dilungkas sama rong tahun maneh, kira-kira begitu. Jadi pura-pura menjadi muslim, yo gak bisa rumpan barang kayak kopiah, ya. Mereka ikut sholat, tapi ketika datang waktunya sholat subuh dan sholat isya, berat mereka untuk berpura-pura, karena itu berat. Jadi orang-orang munafik itu kan, kalau misalnya mereka sholat itu bermalas-malas,
malas-malas. Kalau banyak orang itu rada khusyuk ketok ini. Tapi kalau sendiri ya rada dicepet no. Kira-kira kita juga begitu gitu. Ada kemunafikan di dalam hati kita ya. Sesama yang hadir tidak perlu saling mendahului ya. Ini rahasia umum. Jadi penyakit-penyakit kemunafikan itu kadang juga bisa menjangkit diri kita. Antara lain adalah bisa dilihat dari salat isya dan subuhnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya itu membiasakan untuk mengatur waktu, yaitu Rasulullah tidak pernah begadang di kafe-kafe, ya, ngobrol sampai malam. Karena dengan sahabat-sahabat sudah merencanakan nanti malam akan bangun di tengah malam. Untuk apa? Salat tahajud, salat malam, qiyamul lail. Dibiasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Habis isya itu mereka sudah persiapan untuk tidur malam. Minimal mereka bercengkerama dengan keluarga, tidak lagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga di awal malam, pertengahan malam mereka sudah bisa terbangun. Coba kita kalau membiasakan habis isya maksimal jam 9 turun teko apa omaku atur teko jam 10, itu tidak apa-apa, ya jalani saja. Karena di dalam bab-bab awal itu dikatakan bahwa keletihan, rasa capek akibat kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita, maka capek letih itu akan menggugurkan dosa-dosa. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak mesti mengucapkan istighfar terus-menerus, tapi beramal yang bisa mengampunkan dosa-dosa itu ya banyak. Di antaranya itu tadi, kalau kita berangkat dari rumah kita dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, lalu kita bekerja itu mesti capek. Ada bekerja yang tidak capek. Apapun yang dikerjakan dia capek. Tapi berbahagialah kita ketika kita pulang menatap langit-langit rumah kita sambil melepas lelah. Malah maka kelelahan capek kita itu menghapus dosa-dosa kita. Allah itu Maha Rahman Rahim. Karena kalian sebagai khalifatullah fil ardh yang diberikan amanah keluarga, istri dan anak-anak. Makanya Allah ikut campur tangan di situ, memberikan imbalan yang luar biasa. Sebagaimana orang-orang yang menuntut ilmu itu imbalan Allah itu luar biasa. Berangkat dari rumah, meniti jalan untuk mencari ilmu, itu dijamin surga, itu jaminannya. Dia berangkat sampai pulang itu sudah dijanjikan surga. Jadi manakala kita tidak sampai di rumah kembali, maka Allah sudah menjaminnya surga. Lalu belum duduknya di majelis-majelis ilmu, didoakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan jalannya ke surga Allah. Itu luar biasa. Karena apa?
Karena ilmu, mempelajari ilmu Allah untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, itu sebagai khalifatullah fil ardh, untuk memakmurkan bumi itu dengan ilmu. Karenanya Allah memberikan derajat yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak berilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walau ya'lamuna ma fihi ma la tahuma walau habwan. Andai kata mereka mengetahui pahala yang terkandung di dalam keduanya, pasti mereka mendatangi sholat isya dan subuh kembali, walaupun berangkat itu dengan merangkak. Endingnya penutup hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini? Bahwasanya sholat subuh dan isya itu dengan berjamaah adalah besar keutamaannya. Kita tidak ngerti. Nanti tahunya itu ketika di surga. Sholat qobliyah subuh saja lebih baik daripada bumi dan isya. Itu qobliyah. Apalagi sholat subuhnya. Sebetulnya di bab lain kemarin sudah kita sampaikan di kajian zuhur bahwasanya kita ini tidak pantas masuk surga itu. Tidak pantas. Ibadah kita ini, coba kita hitung umur kita ini berapa. Sehari berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sementara balasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan surga itu kenikmatan yang luar biasa dan tidak berbatas, abadi. Ini sangat tidak pantas dibandingkan dengan ibadah kita yang berapa tahun? Kalau kita umur 50, 40, itu berapa tahun kita ibadah? Cuman sebentar. Jadi dibandingkan dengan pahala yang diberikan kepada kita, yaitu jaminan surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kata Rasulullah, memang yang memasukkan manusia itu ke surga bukan karena amalnya, bukan karena amalnya. Kalau berdasarkan amal kita, tidak cukup untuk membeli surga. Berapa sedekah kita, berapa waktu yang kita khususkan untuk Allah, ya tidak nyucuk jadi ini, ya tidak sesuai. Karena itu masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang bertanya, nek ngono wis gade amal-amalan kan ngenteni rahmat. Kapan rahmat itu bisa datang kepada kita? Ya, kita raih rahmat Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, di antaranya inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yang beramal soleh. Ada contoh itu di dalam surat Ali Imran 134. Di antaranya yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Penutupnya wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kita raih rahmat Allah itu dengan
berbuat kebaikan di dalam hidup ini. Amal soleh itulah yang mendatangkan rahmat Allah. Jadi memang tidak nyucuk amal kita, tetapi amal itulah yang kemudian mendatangkan rahmat Allah. Makanya banyak di dalam Al-Quran, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman, amal soleh itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang banyak beramal saleh. Amal soleh itu sendiri yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Karena orang yang dimasukkan surga Allah itu dosa-dosanya diampuni. Orang yang berdosa apa pantas itu naik masuk surga. Karena itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang beramal saleh, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Orang yang banyak beramal saleh, berbuat kebaikan-kebaikan, itulah yang akan menutupi perbuatan-perbuatan buruk kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan dari salat berjamaah, yaitu lebih-lebih salat Isya dan salat subuh. Orang munafik melaksanakan ibadah dengan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bisa dilihat secara lahiriah orang munafik itu kalau sholatnya malas-malasan. Malas-malasan itu ya malas-malasan. Yang mestinya khusyuk itu ya sasai. Hati-hati kita, jangan sampai terjangkit munafik di dalam diri kita. Diawali dari sholat itu. Kalau sudah ada penyakit bermalas-malas itu, ya, tidak tumakninah, rukuknya tidak tumakninah, i'tidalnya juga demikian, tidak tumakninah, itu bisa menuju ini malas di dalam sholat. Kalau kita sungguh-sungguh, sahabat itu sudah memberikan contoh kepada kita. Di antara sahabat sendiri itu mereka saling bertegur. Ketika menghadapi waktu sholat, mereka mengambil air wudu, udah pucat pasi itu wajahnya. Mengapa demikian? Ketika sahabat yang lain bertanya, bagaimana tidak? Saya akan menghadap Zat yang maha agung, maha suci, penguasa alam semesta. Bagaimana kita bisa biasa-biasa saja? Ada rasa ketakutan ketika mereka akan menunaikan ibadah salat. Jadi khusyuk waktu salat itu dimulai dari ketika mengambil air wudu. Kemarin sudah kita bahas itu keutamaan wudu. Jadi wudu dikerjakan di situ awal dari kekhusyukan kita ketika kita mendirikan salat. Jadi wudu itu sudah ingat Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, sampai tetes air yang terakhir dari jari jemari kita mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ampunan wudu ini sah-sah gitu ya. Kalau kita ingat itu, maka kita akan wudu sebaik-baiknya. Allah mengampuni dosa-dosa kita.
wudunya itu acak-acak, biasa-biasa seperti itu. Mesti wudunya dengan baik. Untuk apa kita berwudu? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita sudah mulai khusyuk. Belum lagi ketika kita mendengarkan azan dan iqamah, semakin khusyuk kita. Kalau itu kita dengarkan dengan penuh hikmah, merasuk di dalam diri kita. Panggilan salat itu akan menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah, ini hadisnya cuma sedikit, cuma 2. Babul amru bil mahafazati ala salawatil maktubah. Perintah memelihara salat fardu. Ini ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, supaya kita ini memperhatikan salat fardu. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat dan salat wusta. Jadi salat kita ini diperhatikan, jangan sampai kita terlewat dengan salat kita. Lebih-lebih juga salat wusta, yang para ulama ahli tafsir menyimpulkan, mereka berpendapat bahwa salat wusta itu adalah salat apa? Asar. Itu adalah salat yang berat dilakukan oleh pelaku-pelaku perniagaan. Kita semua ini kan pelaku-pelaku perniagaan, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita. Maka di tengah-tengah kita mencari nafkah yang seperti itu, biasanya terlupakan waktu asar itu. Tanggung itu, mau zuhur istirahat, asar istirahat ya, seperti itu. Tapi kemarin kita sudah bahas, yaitu kita menantikan waktu-waktu sholat. Jadi kita menjemput waktu-waktu sholat. Katanya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita senantiasa rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah salat. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah, yaitu perintah memelihara salat-salat fardu. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, sehat walafiat kepada kita, dan dapat dipertemukan kembali di majelis ini di masa yang akan datang atau di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika